Oke, selamat malam semuanya. Di perkuliahan kita hari ini saya akan mengulang sedikit bagaimana cara kita mengatur lembar kerja atau dokumen kita sebelum kita mengetik. Oke, saya ambil contoh itu untuk penulisan halaman judul lembar skripsi kita. Ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengatur ukuran lembar kerja kita atau paper size kita atur menjadi ukuran letter sesuai dengan standar penulisan skripsi kita. Kemudian untuk margin, atur custom marginnya bagian atas dan kiri itu dengan 4 cm. Oke, kalian bisa tulis 4 cm begini. Kemudian bagian bawah itu adalah 3 cm, bagian kiri juga 4 cm, dan bagian kanan itu 3 cm. Oke, setelah itu oke. Nah, untuk halaman judul, line spacing yang diharapkan itu adalah 1 spasi. Oke, jadi kita tinggal atur 1 single spacing, ya, single spacing. Oke, afternya biasanya saya nolkan saja seperti ini. Oke, nah untuk judul skripsi yang panjang, usahakan penulisannya adalah piramida terbalik seperti ini. Nah, saya langsung buat saja perancangan. Oke. Kalian bisa pakai caps lock, ya, caps lock, kemudian kalian ketik perancangan website presensi kelas pada Universitas Widya Dharma dalam kurung studi kasus seperti ini, titik 2, program studi sistem informasi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini caranya untuk judul, ya, kita atur font size-nya adalah 14 dan jenis fontnya adalah Times New Roman. Oke, jadi kita atur dulu Times New Roman, kemudian ukurannya adalah 14 seperti ini. Nah, setelah itu kita centerkan, otomatis penulisannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau ketentuan yang standar, yaitu piramida terbalik. Nah, sampai di sini kalian bisa enter, bisa sampai di program kalian enter seperti ini, kalian boldkan lagi, ya. Nah, maka format penulisan judulnya sudah piramida terbalik. Oke, sampai di sini kalian bisa enter lagi ke bawah. Oke, beberapa kali ketik lagi skripsi. Skripsi. Nah, seperti ini, enter beberapa kali oleh titik 2. Oke, nama kalian tuh 2, 3, saya biasanya 3 aja. Hansen, misalnya saya ambil nama Hansen di sini. Oke, nama ini wajib di underline, ya, kalian berikan underline seperti ini dan kalian enter ke bawah. Oke, underline-nya hilangkan. NPM titik 2 1641 2048 seperti ini. Nah, enter beberapa kali, masukkan simbolnya, ya. Masukkan logonya, ya, logo sekolah, dan di bagian ini, ya, saya copy aja untuk logo sekolah karena saya tidak save. Seperti ini. Nanti kalian enter ke bawah beberapa kali. Untuk jurusan, ya, untuk jurusan silakan untuk nama sekolah, untuk nama sekolah silakan kalian ketik begini, informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Oke, misalnya seperti ini. Nah, untuk nama fakultas atau nama sekolah itu font size-nya cukup 12, ya, jadi tidak boleh 14.
ya, sedikit berbeda dengan yang di atas. Nah, karena ini spasinya masih banyak, kalian boleh atur kembali. Misalnya ini dikasih beberapa spasi lagi, untuk bagian atas juga kalian boleh berikan beberapa spasi lagi ke atas, ke bawah, ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kelebihan ya atur lagi lah ya, pandai-pandai kalian mengaturnya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagian-bagian yang memang harus kalian atur rapinya. Contoh di sini adalah di halaman pengesahan. Oke, di halaman pengesahan seperti ini. Oke, ada beberapa pengaturan, ada yang menggunakan spasi atau tab berkali-kali, tetapi saat di preview ini hasilnya akan sangat tidak rapi. Nah, begitu juga dengan halaman ini. Oke. Nah, untuk pengetikan seperti ini, saya menyarankan kalian menggunakan tabulasi. Ya, tabulasi contohnya. Saya buat contoh di bawah. Oke. Saya backspace dulu. Oke. Misalnya saya sudah membuat, saya langsung ke sininya saja ya. Oke, majelis. Misalnya saya mengetik majelis penguji seperti ini. Oke. Titik 2. Oke. Ini all caps ya. Jadi saya cengkes dulu mana. Oke, seperti ini, majelis penguji. Oke. Enter ke bawah. Nah, biasanya kita berikan penomoran seperti ini. Ya, untuk penomoran seperti ini dianjurkan kemarin saya baca-baca di buku pedoman, ternyata indentasinya masuknya itu hanya boleh 0,2 inci ya. Jadi misalnya ini 0 ya, left indentnya jadi dia sejajar dengan ini, dan hanging indentnya itu hanya boleh 0,25 ya, 0,25 inci seperti ini. Jadi kalian bisa ketik seperti ini untuk menghindari kesalahan penulisan. Nah, seperti ini. Jadi sudah otomatis lurus. Nah, kemudian saya bisa mengetikkan Gendrawan Hoenderto, st.m.com. Nah, sampai di sini biasanya kalian menggunakan spasi seperti ini. Nah, ataupun menggunakan tab. Oke, tab beberapa kali. Padahal kalau kalian menggunakan tab saat preview biasanya titik-titiknya ini sangat tidak lurus. Oke ya, saya lebih menyarankan kalian menggunakan left tab dengan mengatur bagian ini. Ya, bagian tabulasi ini. Jadi kalian tinggal klik di bagian rulernya di sini, kira-kira segini. Kemudian untuk titik-titiknya ya di ujung sini. Oke. Nah, untuk titik-titiknya tidak perlu diketik, kalian cukup klik 2 kali di kalian tinggal klik di bagian paragraf ya, kemudian kalian pilih tab. Oke. Di sini bagian ke-14-nya, 14 sentinya kalian bisa atur yang kedua, leadernya yang kedua, kemudian kalian set dan kalian okekan. Ya, maka saat kalian tab 1 kali dia akan sejajar dengan tabulasi yang pertama, left tab yang pertama. Kemudian tab 1 kali lagi dia akan berisi titik-titik seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya saya blok seperti ini nggak saya boldkan lah ya. Oke, saya enter lagi ke bawah. Oke, ini sangat dempet karena kita pakai 1 spasi, nggak masalah. Jadi ini kalian tulis ketua sidang. Ya, ini tidak di bold, jangan di bold. Oke, jangan ditebalkan. Kalian atur sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, setelah itu enter 2 kali. Nah, bagian di sini kalian tidak perlu mengatur lagi ya. Jadi kalian sudah bisa otomatis menggunakan tabnya tanpa harus diatur untuk kedua kalinya. Oke, seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal tab lagi, enter dan ketik sampai selesai ya. Nah, untuk yang ini saya hapus boldnya karena tadi tidak bold. Untuk contoh tidak ada bold. Oke, ini kita ketik sekretaris sidang seperti ini, kemudian enter beberapa kali dan ketik lagi Tony Darmanto, S titik T titik koma M
Oops, sorry. Oke. m.com seperti ini ya. Nah, tap lagi, tap enter. Nah, enter beberapa kali. Oke ya. Nah, seperti ini. Saya yakin untuk yang ini tidak ada kesulitan. Kalian bisa kerjakan dan kalian lanjutkan. Oke ya. Nah, mungkin kalau menggunakan laptop dia akan rapi seperti ini. Jadi kalian tidak perlu kerjanya berkali-kali, dan saat di preview dia juga rapi. Ya, tidak panjang pendek jadinya. Oke. Nah, untuk yang pertama ini saya rasa paham. Kemudian saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, karena kita memang ada dua cakupan materi hari ini. Yang kedua itu adalah penggunaan equation. Ya, penggunaan equation di sini saya pakai contoh yang ini saja. Ya, nah, equation adalah simbol yang dipakai untuk penulisan formula atau rumus matematika. Ya, biasanya untuk pengetikan itu sedikit susah kalau kita tidak menginsert simbol. Oke. Simbolnya di sini adalah berada di menu insert, kemudian kalian pilih simbol, di sini ada equation. Oke ya. Nah, saat kalian pilih equation, oke, ada tampilan beberapa equation yang sudah pernah dipakai. Karena ini tampilannya atau formulanya berbeda dengan yang sering kita gunakan, kita bisa menggunakan insert new equation. Nah, saat insert new equation, dia akan muncul pilihan seperti ini. Karena ini adalah penulisan integral, strukturnya kalian bisa ganti dengan integral, dan pilihannya bisa kalian gunakan. Misalnya pilihan yang pertama seperti ini. Ya. Nah, saat di sini kalian bisa mengetik sesuai dengan keinginan kalian. Ya, misalnya kalau di situ ada buka kurung, kita juga bisa menggunakan buka kurung. Buka kurungnya bagaimana? Nah, kita bisa tambahkan bracket. Ya, bracket di sini kita bisa tambahkan yang ini. Oke, seperti ini sama. Nanti bagian yang kotak ini kita klik, kita ganti X plus ada simbolnya di sini. Kalian bisa insert simbol di sini. Ya, mana ini plus? Oke, plus. Nah, plus 2 seperti ini. Ya, nanti di bagian luarnya kalian bisa tambahkan lagi plus. Oke. Nah, tambahkan bracketnya lagi seperti ini. Nah, kalian isi sesuai dengan ketentuan yang ada, ya, atau contoh yang sudah diberikan. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian di bagian luar kalian boleh tambahkan sesuatu, misalnya saya cek dulu dx. Oke, dx nya bisa langsung diketik dx seperti ini. Oke ya, saya rasa ini tidak cukup sulit. Kalian bisa atur, bisa gunakan sesuai dengan keperluan kalian. Contohnya untuk yang soal nomor 2 ini kalian atur saja penggunaannya, yaitu yang pertama tadi di insert, pilih simbol, pilih equation, kemudian tentukan equation apa yang ingin kalian gunakan, struktur apa yang ingin kalian gunakan. Kalau memang ada pernya, ya gunakan pernya. Ya, misalnya di fraction. Ya, di fraction ada pernya, kalian bisa gunakan. Jadi bisa dikombinasi antara integral dengan fraction, ya, dan integral dengan bracket seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial saya hari ini, penjelasan saya hari ini. Saya akan tunggu komentar kalian, ya, atau diskusi kalian di Google Classroom di bawah video ini. Oke, nah jika ada yang tidak dimengerti, silakan kita diskusikan di Google Classroom atau di grup Telegram kita. Untuk latihan akan saya post di postingan berikutnya. Terima kasih.